Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini Pak Didik akan memberikan pembahasan soal berkaitan dengan reaksi, reduksi, dan oksidasi atau dikenal dengan nama reaksi redoks, mata pelajaran kimia kelas 10 semester genap. Dan di pembahasan soal kali ini saya juga akan mengenalkan metode dari saya, yaitu metode papar, pandangi, pahami, dan renungkan. Cukup sekilas kita bisa menyelesaikan soal terutama berkaitan dengan reaksi, reduksi, dan oksidasi. Untuk soal pertama, nitrogen mempunyai bilangan oksidasi +1 pada senyawa yang mana? Kita cek satu persatu. Apabila ada suatu senyawa, maka bilangan oksidasi totalnya pasti sama dengan 0. Dan unsur di situ ada H dan O, itu nilainya suatu kepastian bahwa H nilainya +1 dan O nilainya -2. H dan O nilainya tidak sesuai dengan angka tadi apabila bereaksi dengan logam golongan A, golongan 1A, 2A, dan 3A, maka bilangan oksidasi H yang semula +1 dan bilangan oksidasi O yang semula -2 akan berubah menjadi -1 ya. Kita selesaikan yang A. HNO3. Ini artinya bilangan oksidasinya H yaitu +1 ditambah bilangan oksidasinya N ditambah 3 kali bilangan oksidasinya O yaitu -2, ini sama dengan 0. Berarti dari sini N -5 sama dengan 0. Dipastikan nilai bilangan oksidasi nitrogen di sini adalah +5. Yang B, senyawanya adalah N2O4, berarti 2 kali bilangan oksidasinya N ditambah 4 kali bilangan oksidasinya O yaitu -2 sama dengan 0. Dari sini N sama dengan bilangan oksidasinya -8, pindah ruas berarti jadi 8 dibagi 2, dipastikan bilangan oksidasinya N adalah +4. Untuk yang C, NO. Ya, ini artinya N ditambah bilangan oksidasi O yaitu -2 sama dengan 0, maka dipastikan bilangan oksidasinya N adalah +2. Yang D di sini bilangan oksidasinya N N2O yaitu 2 kali bilangan oksidasinya N ditambah O yaitu -2, nilainya sama dengan 0. Berarti N nanti nilainya sama dengan 2 dibagi 2 yaitu sama dengan +1. Maka yang paling tepat adalah yang D. Nomor 2, unsur mangan yang punya bilangan oksidasi sama dengan krom dalam K2Cr2O7. Oke, kita cek untuk senyawa K2Cr2O7. Ini artinya 2 kali bilangan oksidasi K ditambah 2 kali bilangan oksidasinya Cr ditambah bilangan oksidasinya O sebanyak 7 kali, nilainya sama dengan 0. K golongan 1A berarti 2 kali 1 ditambah 2 Cr ditambah 7 kali -2 sama dengan 0. Berarti 2 Cr sama dengan ini -14, pindah ruas jadi +14, ini dikurangi 2 berarti +12. Maka Cr-nya nanti sama dengan +6. Manakah di antara A, B, C, D, E yang bilangan oksidasinya Mn itu sama dengan Cr? Kita mulai dari yang A. KMNO4. Ya, K tadi bilangan oksidasinya +1 karena K berada di golongan 1A. Ditambah dengan bilangan oksidasinya Mn ditambah 4 kali O yaitu -2 sama dengan 0. Maka dipastikan bilangan oksidasinya Mn adalah +7. Yang B, K2MnO4 ini 2 kali 1 yaitu 2 kali bilangan oksidasinya K ditambah Mn ditambah 4 kali -2 yaitu bilangan oksidasinya O, nilainya sama dengan 0. Nah, dipastikan nanti Mn-nya sama dengan +6. Sama. Ya, berarti jawabannya yang B. Tapi kita cek untuk yang C, D, dan E sekalian ya. Ketika MnSO4 ya, di sini ada 2 bilangan oksidasi yang belum jelas nilainya.
yaitu Mn dan S. Apabila menjumpai senyawa poliatomik seperti ini dan ada dua unsur yang belum pasti nilai bilangan oksidasinya, maka langkah terbaiknya adalah diuraikan, yaitu Mn ditambah SO4. Dan dipastikan nilai SO4 itu 2 min, sehingga Mn-nya 2 plus. Jadi bilangan oksidasinya Mn di sini adalah plus 2. Ya. Yang D yaitu MnO, ya. Berarti Mn ditambah bilangan oksidasi O yaitu min 2, nilainya sama dengan 0, dipastikan nilai Mn bilangan oksidasinya adalah plus 2. Yang E, ya, di situ senyawa MnO2, maka di sini Mn ditambah 2 kali bilangan oksidasinya O yaitu min 2 sama dengan 0, maka dipastikan nilai Mn sama dengan plus 4. Maka yang paling memenuhi sesuai dengan soalnya di sini adalah yang B tadi. Untuk nomor 3, bilangan oksidasi unsur bromin yang tertinggi terdapat dalam senyawa yang mana, ya. Sebenarnya ya kita bisa langsung menentukan di sini bilangan oksidasi tertinggi bromin berapa. Nah, bromin ini Br itu berada di golongan 7A. Maka bilangan oksidasi tertingginya nanti sama dengan plus 7. Dikarenakan bilangan oksidasi tertinggi itu nilainya sama dengan golongannya. Ya, kita cek satu per satu. Yang A Fe dalam kurung BrO2 3 kali. Di sini ada dua bilangan oksidasi yang belum jelas nilainya yaitu Fe dan Br, maka kita uraikan. Di sini akan menjadi Fe ditambah 3 BrO2 nilainya min 1 kali 3 min 3 di sini. Ya, di sini plus 3. Tapi yang ditanya adalah Br, sehingga kita bisa menghitung Br ditambah 2 kali O yaitu min 2 sama dengan min 1. Hati-hati, bukan sama dengan 0. Dikarenakan senyawanya berupa anion, maka nilainya sama dengan muatannya. Sehingga setelah dihitung di sini nilai Br sama dengan nilai Br nanti sama dengan plus 3. Belum memenuhi persyaratan. Yang B, Ca dalam kurung BrO2. Ini juga diuraikan sama, ini akan jadi Ca plus 2 BrO. Ini min, sehingga sama perhitungannya yaitu Br ditambah O yaitu min 2, nilainya sama dengan min 1, sehingga Br-nya dipastikan sama dengan plus 1, ya. Yang C, HbRO4, ya, HbRO4. Ini artinya H1 bilangan oksidasinya ditambah bilangan oksidasinya Br, ya, ditambah 4 kali bilangan oksidasinya O yaitu min 2, nilainya sama dengan 0. Sehingga dari sini Br-nya sama dengan plus 7. Maka sesuai dengan aturan bilangan oksidasi tertinggi tadi, sebenarnya jawabannya adalah yang C. Tapi kita cek, ya, yang D dan E. Ya. Yang D Al Br3. Ini artinya Al ditambah 3 Br sama dengan 0. Al bilangan oksidasinya 3, ya, ditambah 3 Br nilainya sama dengan 0. Nanti dipastikan bilangan oksidasinya Br adalah min 1. Pb, ya, Br4. Ini juga sama, ya. Diuraikan saja, ini akan menjadi Pb ditambah 4 Br min. Nah, karena Br-nya min, maka dipastikan nilai Br juga sama dengan min 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya, nomor 4. Pernyataan berikut yang sesuai dengan peristiwa oksidasi adalah peristiwa ada istilah oksidasi, ada istilah reduksi. Jika dihubungkan dengan elektron, maka oksidasi ini adalah pelepasan elektron. Sehingga di sini untuk reduksi berarti penangkapan
elektron. Jika dihubungkan dengan oksigen, ya, oksidasi ini penangkapan oksigen. Ya, penangkapan oksigen. Berarti ini pelepasan oksigen. Pelepasan hidrogen, nah itu juga bisa dikatakan reaksi oksidasi. Atau kalau reduksi berarti penangkapan hidrogen. Dan yang terakhir, oksidasi dikatakan jika terjadi kenaikan biloks, bilangan oksidasinya naik. Ya, kalau reduksi berarti biloksnya turun, reduce, ya, berkurang atau turun. Berarti dari option A, B, C, D, E yang paling memungkinkan untuk oksidasi, yang A penangkapan elektron salah, ya. Pelepasan oksigen juga salah karena tadi oksidasi adalah penangkapan oksigen. Penambahan muatan negatif di situ juga tidak ada, ya. Kalau oksidasi kan pelepasan elektron, dan yang paling tepat adalah kenaikan bilangan oksidasi. Yang D. Berikutnya, di antara reaksi berikut manakah yang bukan reaksi redoks? Ya, jika ada pertanyaan seperti ini, maka metode papar tadi kita terapkan di dalam penyelesaian soal ini. Ya, pandangi, pahami dan renungkan. Secepat kilat soal ini akan bisa diselesaikan. Kalau ada kata-kata redoks, maka nanti jika ada unsur bebas, ya, jika ada unsur bebas, dipastikan reaksi tersebut mengandung reaksi redoks. Coba yang A, tidak ada unsur bebasnya. Oke. Yang B, kita pandangi dulu, kita pahami dan renungkan. Ada Cu di sini sebagai unsur bebas. Dipastikan ini reaksi redoks. C, ada H2 di sini. Yang D juga ada H2. Ya, ini pasti reaksi redoks, maka tidak perlu diperiksa. Karena yang ditanyakan bukan redoks, jadi kemungkinannya cuma dua, antara A atau E. Kita bisa menghemat waktu di sini. Ya, coba kita cek di situ NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Ya, kita cek bilangan oksidasinya 1/1. Ada H, ada O, ya itu yang sangat nikmat untuk kita selesaikan, ya. Ada O berarti -2, ada H berarti +1, ada H +1, ya. Ada H +1, ada O -2 di sini. Na golongan 1A juga pasti +1, Na juga +1, berarti Cl di sini -1, Cl di sini juga -1. Karena senyawa total atau sigma bilangan oksidasinya kan sama dengan 0. Jadi kalau NaCl, Na-nya +1, Cl-nya dipastikan -1. Dari sini kita cek satu persatu unsurnya, tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maka dipastikan yang bukan reaksi redoks adalah yang A. Dalam persamaan reaksi Zn plus NiCl2 menjadi ZnCl2 plus Ni. Di sini bilangan Zn berubah dari berapa menjadi berapa. Kita cek satu persatu. Kita reaksikan. Zn ditambah NiCl2 menjadi ZnCl2 plus Ni. Nah, dikarenakan di sini ada unsur bebas, maka lebih enak karena ini dipastikan reaksi redoks, tinggal menentukan biloksnya saja satu persatu. Ada Zn sendirian, ya, dikatakan unsur bebas itu kan sendirian dan tidak bermuatan, nilainya 0. Ada Ni di sini 0. Nah, terus ada NiCl2, Pak. Bagaimana itu bilangan oksidasinya berapa? Ni golongan B. Nah, jika ada golongan B terus berpasangan dengan golongan A yang di situ seharusnya bilangan oksidasinya negatif, maka yang wajib tahu dulu bilangan oksidasinya adalah yang pasangannya, bukan golongan B. Jadi golongan B itu dipastikan bilangan oksidasinya positif, tapi jumlahnya berapa tergantung pasangannya. Berarti yang dipaksa tahu nilainya di sini adalah Cl. Cl golongan 7A. Ya.
klor ini golongan 7A, maka nanti bilangan oksidasinya adalah -1 karena dibutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan, yaitu golongan 8A ya. Sehingga kalau golongan 7A di sini nilainya -1. Ya, di sini juga Cl di sini -1. Ya. -1 dikali 2 maka -2, sehingga dapat dipastikan di situ nilai bilangan oksidasinya Ni adalah +2. Zn juga sama, -1 kali 2, -2 berarti Zn-nya +2. Berarti bilangan oksidasi Zn berubah dari 0 menjadi +2. Maka yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya, mangan tidak dapat dioksidasi lagi terdapat pada ion mana? Nah, menurut metode tadi, pandangi, pahami, dan renungkan. Yang perlu dipandangi pertama kali adalah kata-kata tidak dapat dioksidasi. Yaitu kata tidak dapat dioksidasi. Ini yang paling penting. Oksidasi itu artinya bilangan oksidasinya naik. Berarti kalau tidak bisa dioksidasi, berarti tidak bisa dinaikkan lagi biloxnya. Jadi biloxnya sudah tidak bisa naik lagi. Kapan itu terjadi? Jika mencapai nilai maksimum. Kapan bilangan oksidasi itu dikatakan maksimum paling tinggi? Jika kita tidak hafal golongan Mn itu terletak di golongan berapa, maka kita harus ngecek satu persatu A, B, C, D, E manakah yang bilangan oksidasinya tertinggi, gitu saja. Ya, itu bisa ya. Jadi maksimum ini berarti kan bilangan oksidasinya nanti dicari yang tertinggi. Mn2+ di situ sudah ada ion-ionnya dan dia unsur tunggal, itu lebih enak. Jadi Mn2+ dipastikan bilangan oksidasinya +2. Mn3+ dipastikan +3. Mn4+ +4. Ya, tinggal yang D sama E. MnO4-. Ya, ini berarti Mn ditambah 4 kali O yaitu -2 sama dengan -1, bukan 0 ya. Karena dia muatannya -1. Sehingga nanti Mn sama dengan -1, ini -8 pindah ruas jadi +8, akhirnya hasilnya +7. Untuk MnO42-, ini nilainya nanti Mn ditambah 4 kali O yaitu -2 sama dengan -2. Sehingga Mn-nya nanti sama dengan +6. Jadi di antara A, B, C, D, E yang bilangan oksidasinya tertinggi adalah +7. Sehingga yang tepat adalah jawabannya yang D. Berikutnya, untuk nomor 8. Pada reaksi 3Cu ditambah 8NO3 menjadi 3CuNO3 2 kali plus H2O dan NO yang bertindak sebagai pereduksi. Ya. Pereduksi. Kata pereduksi ini nilainya sama dengan atau namanya sama dengan reduktor. Ya. Jika menentukan bilangan oksidasi seperti ini, ya, koefisien-koefisien ini tidak perlu ditulis. Ya. Koefisien-koefisien ini tidak perlu ditulis. Kita cek satu persatu, yaitu Cu ditambah HNO3 menjadi Cu dalam kurung NO3 2 kali plus H2O plus NO. Kita cek bilangan oksidasinya satu persatu. Untuk Cu unsur bebas bilangan oksidasinya 0, ada H di sini +1, ya, ada N belum tahu, O -2, -2 dikali 3 -6 ditambah 1H menjadi -5, maka Mn-nya dipastikan nanti +5. Cu NO3 2 kali, NO3 ini muatannya -1, ya. -1 dikali 2 -2 sehingga Cu-nya nanti +2. H2O ini dipastikan tidak mengalami perubahan bilox, ini +1 -2. NO di sini O-nya -2 berarti N-nya di sini adalah +2. Yang berubah bilangan oksidasinya adalah Cu dari 0 menjadi +2 dan N dari +5 menjadi +2. Sehingga bisa disimpulkan dari reaksi ini yang mengalami oksidasi adalah Cu karena bilangan oksidasinya naik, ya. Ya, naik berarti reaksinya adalah oksidasi. Ini bilangan oksidasinya turun berarti terjadi reaksi reduksi.
Unsur yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Ya. Reduktor. Yang sebelah kiri tanda panah ya. Sehingga dari sini reduktornya dipastikan adalah Cu. Untuk Cu NO3 dua kali ini adalah hasil oksidasi. HNO3 di sini berperan sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi. Sedangkan NO-nya di sini adalah hasil reduksi. Berarti pertanyaan di sini adalah reduksi atau reduktor, maka yang paling tepat adalah Cu. Nomor berikutnya, pembakaran kembang api merupakan suatu peristiwa reaksi redoks yang persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai berikut ya. KClO3 ditambah S ditambah H+ dan seterusnya yang berperan sebagai oksidator. Kita cek bilangan oksidasinya satu persatu. KClO3 ya ditambah S ditambah H+ menjadi KCl2 plus SO2 plus H2O ya. Kita cek bilangan oksidasinya satu per satu. Berarti dari sini ada K nilainya plus 1 ya, karena golongan 1A, ada O-2, S ini 0 karena unsur bebas, H+ berarti plus 1, ada K nilainya plus 1 ya, ada O di sini -2, ada H plus 1, ada O-2. Sehingga dari sini yang belum tahu nilai bilangan oksidasinya adalah Cl. Di sini KClO3 berarti -2 kali 3 -6 ditambah 1 -5 berarti Cl-nya nanti adalah plus 5. Di sini S ya -2 kali 2 O-nya -4 berarti S-nya nanti adalah plus 4. Cl-nya di sini adalah ya, di sini senyawanya adalah KCl ya. Jadi seharusnya ini adalah KCl bukan KClO2 ya. Jadi KCl berarti dari sini bisa dipastikan nilai Cl-nya adalah -1 ya. Jadi bukan KCl2 tapi KCl mengalami penurunan bilangan oksidasi dari plus 5 menjadi -1 dan S mengalami kenaikan atau mengalami oksidasi yang Cl tadi reduksi. Karena pertanyaannya adalah oksidator ya, berarti yang mengalami reduksi ini disebut sebagai oksidator. Berarti KClO3. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor berikutnya, asam klorida yang berperan sebagai pereduksi. Ya, berarti dicari HCl yang berperan sebagai pereduksi atau reduktor ya. Pereduksi berarti di sini reduktor. Reduktor berarti mengalami oksidasi. Oksidasi berarti biloxnya naik. Untuk yang A di situ HCl ya. MnOH 2 kali ditambah HCl menjadi MnCl2 ditambah H2O. Ya, Cl di sini -1, Cl di sini juga -1 ya, tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Yang B di situ Pb3O4 plus HCl menjadi PbCl2 plus H2O plus Cl2. Di sini Cl -1. Nah, Cl di PbCl2 memang sama-sama -1, tapi di Cl2 kan 0. Ya. Jadi -1 menjadi 0. Ya, berarti di sini Cl mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dikenal dengan nama reaksi oksidasi. Berarti yang paling tepat di sini langsung yaitu yang B. CDE nanti bisa diperiksa satu per satu. Silahkan di subscribe dan di share untuk video ini ya, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa juga dinikmati oleh banyak pecinta dari Cinta Belajar. Berikutnya nomor 11. Gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan beracun.
Gas tersebut dapat dihasilkan dari reaksi asam sulfida dengan asam nitrat dengan persamaan reaksi seperti yang tertulis, yang merupakan oksidator lagi ya. Oksidator berarti yang mengalami reduksi. Reduksi berarti biloxnya mengalami penurunan ya. Jadi bilangan oksidasinya mengalami penurunan. Ya, kalau oksidasi mengalami kenaikan ya. Jadi kalau reduksi di sini bilangan oksidasinya turun. Kita cek di situ H2S ditambah HNO3 ditambah H plus menjadi NO ditambah S ditambah H2O. Ya, kita hitung bilangan oksidasinya satu per satu. Ada H di sini plus 1 ya, sehingga plus 1 kali 2 plus 2 supaya 0 maka S-nya min 2. Ada H plus 1, ada O min 2, min 2 kali 3 min 6 ditambah 1 min 5 sehingga HNO3 N-nya nanti plus 5. H plus 1 ada O min 2, N-nya berarti plus 2, S-nya 0 karena sendirian unsur bebas, plus 1 min 2. Berarti yang biloxnya berubah di sini S dari min 2 menjadi 0 naik berarti mengalami oksidasi, dan N dari plus 5 menjadi plus 2 turun yaitu mengalami reduksi. Karena yang diminta adalah oksidator dan di situ pastinya yang mengalami reduksi yaitu HNO3. Berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya, bilangan oksidasi unsur klor dalam senyawa natrium hipoklorit, kalium klorit dan kalium klorat berturut-turut adalah natrium hipoklorit ya, itu berarti NaClO ya. Kalau kalium klorit berarti KClO2, kalium klorat berarti KClO3. Kita hitung bilangan oksidasinya berarti Na itu 1 karena golongan 1A ditambah Cl ditambah min 2 yaitu bilangan oksidasi O sama dengan 0, maka dipastikan Cl di sini adalah min 2 ditambah 1 min 1 pindah ruas jadi plus 1. KClO2 berarti 1 ditambah Cl ditambah 2 kali min 2 sama dengan 0, maka dipastikan Cl bilangan oksidasinya nanti adalah plus 3. KClO3 1 ditambah Cl plus 2 kali min 3 min 2 ya, 3 kali min 2 yaitu 3 kali bilangan oksidasinya O yaitu sama dengan 0, maka dipastikan Cl adalah plus 5. Berarti natrium hipoklorit, kalium klorit dan kalium klorat berturut-turut bilangan oksidasinya Cl adalah plus 1, plus 3 dan plus 5. Maka yang E yang tepat. Berikutnya, MnCl2 dapat diubah menjadi KMnO4 dengan menggunakan K2S2O8 menjadi K2SO4 ya. Berarti kita reaksikan ya, MnCl2-nya ya, terus ditambah K2S2O8 berubah menjadi KMnO4 plus K2SO4. Karena diminta pernyataan yang benar, kita cek dulu satu persatu bilangan oksidasinya. MnCl2, Cl di sini min 1 kali 2 min 2, maka Mn-nya plus 2, O min 2, K plus 1. Ya, min 2 dikali 8 min 16 ditambah K-nya 1 kali 2 plus 2 berarti min 14 ya, maka S-nya plus 14 dibagi 2 berarti plus 7. Pada KMnO4 O itu min 2, K itu plus 1, min 2 kali 4 min 8 ditambah 1 min 7, maka Mn-nya plus 7. Dalam K2SO4 K itu plus 1, O itu min 2, min 8 ditambah 2 min 6, maka S-nya dipastikan plus 6. Berarti dari sini Mn menjadi MnO4 ini plus 2 menjadi plus 7, berarti naik, berarti reaksi oksidasi. Plus 7S di sini menjadi plus 6 turun ya, berarti mengalami reaksi reduksi ya. Berarti bisa dikatakan di sini untuk K2S2O8 bisa disebut sebagai oksidator ya. Untuk MnCl2 ini bisa disebut sebagai reduktor. Kita cek di pilihannya. Yang A, MnCl2
berperan atau berfungsi sebagai oksidator, salah. K2S2O8 sebagai reduktor, salah, terbalik. Perubahan bilangan oksidasi pada MnCl2 menjadi K-4 adalah 6. Ternyata di sini MnCl2 perubahannya dari plus 2 menjadi plus 7. Nah, berarti selisihnya kan 5 bukan 6. Perubahan bilangan oksidasi yang D dari K2S2O8 menjadi K2SO4 ya. Di situ adalah plus 2 bilangan oksidasinya, yaitu untuk pada K2S2O8 menjadi K2SO4 ya. Di situ antara plus 7 menjadi plus 6. Berarti bilangan oksidasinya 1 ya. Jadi bilangan oksidasinya cuma 1, turun cuma 1. Berarti tidak ada yang tepat, dan reaksi di sini, reaksi keseluruhan tidak melibatkan H+. Ya betul, di situ tidak ada unsur H+ di dalam suatu reaksi yang ada. Berikutnya, ketika pita magnesium dipanaskan, warna nyala putih, dapat menyilaukan mata dan seterusnya. Langsung saja kita ke reaksinya, yaitu Mg ditambah O2 menjadi MgO. Ya, di sini bilangan oksidasinya Mg unsur bebas itu 0. Ya, ini juga unsur bebas 0. Ini Mg plus 2, O ini min 2, sehingga Mg mengalami oksidasi dan O2 mengalami reduksi. Ya, yang A reaksi di atas tergolong reaksi oksidasi, bukan, itu reaksi oksidasi dan reduksi ya. Tapi oksidasinya juga ada di situ. Ya, berarti bisa dikatakan memenuhi syarat. Magnesium mengalami oksidasi, magnesium betul. Bilangan oksidasi magnesium mengalami peningkatan, betul. Yang D bilangan oksidasi magnesium dalam MgO itu plus 2, betul. Magnesium mengalami reduksi, nah karena menangkap oksigen, salah. Menangkap oksigen itu mengalami oksidasi, berarti yang tidak tepat adalah yang E. Berikutnya, jika logam besi dibiarkan di udara, maka dapat terjadi reaksi Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3 ya. Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Di sini bilangan oksidasinya Fe0, O2 juga 0 ya. Untuk Fe2O3 kita cek, O itu min 2 ya. Min 2 kali 3 min 6, berarti ini plus 6. Plus 6 dibagi 2 berarti plus 3. Fe mengalami oksidasi, oksigen di sini mengalami reduksi ya. Dari situ pernyataan unsur besi merupakan zat yang A, zat yang teroksidasi ya, betul. Zat hasil reduksi. Ingat, hasil reduksi dan hasil oksidasinya ya Fe2O3 ini ya. Ini hasil oksidasi, ini juga hasil reduksi ya. Fe-nya di sini disebut sebagai reduktor atau unsur yang mengalami oksidasi. Maka yang paling tepat adalah besi merupakan zat yang teroksidasi, yang A. Nomor berikutnya, hidrogen yang berperan sebagai oksidator ya. Oksidator berarti mengalami reduksi. Ya, yaitu yang biloxnya mengalami penurunan. Kita cek hidrogen berarti H. Ya, di dalam reaksi yang pertama H2 ditambah S menjadi H2S. Ini bilangan oksidasinya 0 untuk H2. Ini bilangan H2S, ini plus 1, naik. Berarti masih salah, yang dimintakan turun di situ. Nomor 2 H2 ya ditambah N2 menjadi NH3. Di sini bilangan oksidasinya H ya, bilangan oksidasinya H yang pertama adalah 0 ya, karena unsur bebas, yang di sini plus 1, naik lagi ya. Berarti masih reaksi oksidasi ya, yang dimintakan reaksi reduksi. Coba nomor 3. Nomor 3 di situ ada H2 ditambah Na menjadi NaH. H di sini H2 unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, di sini ada NaH.
Inilah yang bisa merubah bilangan oksidasinya H yang semula +1 menjadi -1 dikarenakan ada senyawa logam dari golongan 1A, maka H jadi -1. Maka H mengalami reduksi. Maka yang nomor 3 benar. Kita cek yang nomor 4 ya. Nomor 4 di situ ada H2 ditambah Li menjadi LiH. Nah, ini ternyata sama dengan nomor 3 karena Li juga bagian dari golongan 1A, maka kalau dengan H akan membentuk senyawa hidrida logam. H2 0 bilangan oksidasinya H di sini -1 dikarenakan Ni selalu +1 jika bersenyawa karena merupakan golongan 1A. 3, 4 yang tepat, maka yang E. Berikutnya ya, ada 5 pernyataan di situ dari suatu reaksi. Maka pernyataan yang sesuai dengan reaksi di atas adalah, kita cek reaksinya Cu ditambah HNO3 menjadi Cu dalam kurung NO3 2 kali plus H2O plus NO. Ya, kita hitung bilangan oksidasinya 1/1. Ya, Cu di sini 0, HNO3 H+1 ya, O-2 kali 3 -6 ditambah 1 -5 berarti N-nya +5, NO3 itu -1 -2 berarti Cu +2, H2O +1 -2, O-2 maka N+2, Cu menjadi 0 dari 0 menjadi +2 mengalami reaksi oksidasi, maka Cu disebut sebagai reduktor. Nah, di sini N mengalami penurunan bilangan oksidasi atau dikenal dengan nama reaksi reduksi, sehingga HNO3 ini bisa dikatakan sebagai oksidator. Kalau Cu NO3 2 kali ini sebagai hasil oksidasi, yang NO ini adalah hasil reduksi. Kita cek nomor 1, H2O adalah reduktor. H2O tidak mengalami perubahan, salah. Bilangan oksidasi Cu berubah ya dari 0 menjadi +2 ya. Ini berarti ada plusnya +2 ya. Kita betul ya. HNO3 merupakan oksidator ya, HNO3 di situ. Nah, mengalami reduksi maka disebut oksidator, betul. Cu ya mereduksi HNO3 atau Cu bertindak sebagai pengoksidasi ya. Pengoksidasi berarti dia oksidator ya, oksidator. Pengoksidasi kan berarti oksidator. Ya, salah ya, Cu bertindak sebagai reduktor. Berarti ini salah, nomor 1 juga salah, maka di situ yang paling tepat adalah 2, 3, dan 4 yang C, yaitu bilangan oksidasi Cu berubah dari 0 menjadi +2, HNO3 itu reduktor, dan Cu mereduksi HNO3. Betul, karena HNO3 mengalami reduksi. Berikutnya, di antara reaksi berikut yang tergolong autoredox ya. Autoredox itu ya, ciri-cirinya adalah ada satu unsur berubah menjadi 2 di kiri di kanan, yang satu mengalami reduksi, yang satu mengalami oksidasi. Jadi reduksi dan oksidasi hanya dialami oleh satu unsur ya. Kita cek aja ya lewat metode pandangi, pahami, dan renungkan ya. Dan biasanya selain unsur O dan H, kita cek yang A, selain unsur O dan H apa? S. S di kiri ada 1, di kanan juga ada 1, jelas nggak mungkin. Ya, di sini yang B, Cl. Nah, Cl di sini ada 1, ada 2 di sini. Nah, kemungkinan yang B masih mungkin. Yang C juga masih mungkin, ada Cl di sini. Nah, ada Cl2 di kanan, masih mungkin. Ya, yang D ada SO2, ada H2S, ada S ya. Ini juga mungkin, ada 2 unsur di kiri terus ada 1. Karena autoredox itu terbagi menjadi 2, bisa juga koproporsionasi atau disproporsionasi ya. Cl juga sama, di sini ada. Oh, ternyata Cl-nya di sini yang E cuma 1, juga jelas tidak mungkin ya.
Zn-nya juga cuma 1. Sehingga kita periksa B, C, dan D ya. B, kita fokus saja di unsur Cl saja ya. Di situ FeCl3 ya, berubah menjadi FeCl2 plus HCl. Nah, di sini bilangan oksidasinya Cl ternyata selalu -1. Ya. Di sini Fe kan golongan B selalu positif, tapi tidak jelas positifnya berapa bergantung pasangannya, berarti di sini -1. Cl di sini juga -1, di sini -1. Ternyata di sini Cl tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti bukan reaksi autoredoks. Yang C ya. Yang C di situ ada Cl2 berubah menjadi HClO plus HCl. Kita cek di sini Cl2 sebagai unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0 ya. HClO, H itu +1, O itu -2, maka Cl di sini nanti adalah +1 ya, H +1, Cl -1. Dari di sini Cl2 0 menjadi +1 mengalami oksidasi ya. 0 menjadi +1 mengalami oksidasi dan 0 menjadi -1 mengalami reduksi. Jadi satu unsur bisa mengalami oksidasi dan juga mengalami reduksi, itu dikatakan sebagai reaksi autoredoks. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C. Berikutnya nomor 19. Diketahui reaksi Na2S2 HCl menjadi S plus SO2 dan H2O plus NaCl. Zat yang mengalami reaksi autoredoks. Nah, karena di sini pilihan jawabannya adalah S semua, maka kita fokusnya hanya di S saja. Ya, Na2S2O3 menjadi S ditambah SO2. Jadi yang lain tidak perlu ya dituliskan, ya, nanti bisa memperlama untuk waktunya. Kita cek di sini Na itu +1 ya, O itu -2, -2 kali 3 -6 ditambah 2 berarti -4 ya, berarti S-nya +4 tapi dibagi 2 berarti S-nya di sini +2 ya, ini 0 ya, ini O ini -2 kali 2 -4 berarti S-nya +4, berarti berubah dari +2 menjadi 0 dan +4. Maka yang paling tepat adalah +2 ke 0 dan +4, yaitu yang A. Soal terakhir di sini dalam pembahasan hari ini, bilangan oksidasi Cl dari -1 sampai dengan +7, ion atau molekul manakah di bawah ini yang tidak mengalami reaksi disproporsionasi. Nah, ini masuk kategori soal high order thinking skill ya. Kata yang perlu kita pandangi adalah dan kita pahami adalah yang tidak mengalami reaksi disproporsionasi. Baru kita renungkan apa makna disproporsionasi. Ya, disproporsionasi ya, itu sama dengan autoredoks. Ya, berarti satu unsur itu bisa mengalami reduksi, juga bisa mengalami oksidasi. Berarti kalau tidak bisa mengalami disproporsionasi, berarti tidak bisa mengalami reduksi, juga tidak bisa mengalami oksidasi. Kapan? Jika bilangan oksidasinya minimum. Ya, minimum itu tidak bisa mengalami reduksi. Kalau tidak bisa mengalami oksidasi, berarti ketika bilangan oksidasinya maksimum. Kita cek ya, Cl ya. Bilangan oksidasi itu bilox ya, dikatakan maksimum itu apabila nilainya sama dengan golongannya. Ya. Dikatakan minimum ya, dilihat dulu dia logam apa non logam. Kalau logam minimumnya 0 karena logam tidak pernah negatif. Tapi kalau dia non logam ya, non logam, maka minimumnya nanti adalah golongannya dikurangi 8. Ya, ini adalah ilmu terindah yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 20 ini. Berarti Cl itu non logam. Ya, non logam. Berarti nanti bilox maksimumnya itu sama dengan golongannya, yaitu golongan 7A berarti +7
Ya, minimum berarti kan golongannya dikurangi 8, 7 dikurangi 8 berarti min 1. Berarti kita cari yang bilangan oksidasinya Cl, di situ satunya min 1, yang 1 plus 7. Dipastikan jawaban A dan B ini salah. Mengapa? Karena ada Cl2. Cl2 ini unsur bebas, nilainya sama dengan 0. Langsung kita uji di C, ya. C di situ ada HCl, ya. H itu plus 1, Cl min 1. Oke, masih memungkinkan. Ya, KClO3. Ya, ini artinya K itu 1 ditambah Cl ditambah 3 kali biloxnya min 2 untuk O sama dengan 0. Berarti Cl-nya di sini sama dengan plus 5. Masih salah. Ya. Karena yang diminta min 1 dan plus 7. Nah, sekarang kita selesaikan yang D. Yang D enak, itu ada Cl min, nilainya selalu min 1 ya, karena Cl min. Nah, yang berikutnya NaClO4. Ini kan Na 1 ditambah Cl ditambah 4 kali min 2, yaitu sama dengan 0. Min 8 ditambah 1 min 7, maka dipastikan Cl-nya sama dengan plus 7. Berarti yang paling memungkinkan jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan materi reaksi reduksi oksidasi kimia kelas 10 semester genap. Sebelum mengakhiri ya, ada pesan moral dari Pak Didik ya. Ketika kita menikmati kehidupan sehari-hari, terkadang hidup itu berada di posisi bawah, terkadang juga kita di atas. Atau bisa juga dikatakan bisa dalam kondisi naik dan turun ya, seperti layaknya bilangan oksidasi. Tapi poin terpenting adalah mensyukuri. Salam cinta belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.